videonya, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kakak di sini di channel Ayo Belajar Supaya Pintar. Nah adik-adik, kali ini kakak akan membahas mengenai buku tema ya untuk kelas 5. Tema 2 yaitu udara bersih bagi kesehatan. Subtemanya adalah subtema 2 itu adalah pentingnya udara bersih bagi pernafasan di halaman 63 dan di pembelajaran ketiga. Nah adik-adik, sebelum kalian menonton video kakak kali ini, alangkah lebih baiknya kalian bisa mengerjakan terlebih dahulu soal-soal yang ada di pembelajaran 3 ini secara mandiri. Setelah kalian selesai mengerjakannya, kalian bisa menonton video kakak dan mencocokkan jawaban kalian dengan jawaban yang telah kakak berikan. Langsung saja ya, di pembelajaran 3 ini kakak akan fokus ke soal dan jawabannya ya. Di sini di pembelajaran 3 itu pada hari Minggu warga di daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Selama ini bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk itu. Sebelum melakukan kerja bakti, seminggu sebelumnya warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Selain menggunung dan berbau busuk, kadang-kadang tempat sampah itu terlihat berantakan karena ada beberapa orang yang berusaha mencari botol-botol bekas untuk didaur ulang. Akibatnya, pemandangan dan udara di lingkungan sekitar tempat sampah jadi kotor dan bau. Setelah bermusyawarah, warga mendapat sebuah penyelesaian. Warga akan menyiapkan 2 macam tempat sampah, satu tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang, seperti kertas dan botol-botol bekas. Tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk, misalnya dedaunan dan sisa-sisa sayur. Selanjutnya, sampah-sampah yang dapat membusuk itu akan diolah menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan warga memupuk tanaman. Dalam kegiatan musyawarah dan kerja bakti itu, seluruh warga ikut berperan serta. Keikutsertaan warga dalam musyawarah dan kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, di sini ada Ayu menulis ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan bacaan kerja bakti. Yang pertama adalah kapan kerja bakti dilakukan, yaitu di hari Minggu. Yang kedua, di mana kerja bakti dilakukan, yaitu di lingkungan sekitar rumah. Yang ketiga, mengapa kerja bakti dilakukan, yaitu karena selama ini bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Yang keempat, siapa yang mengikuti kerja bakti, yaitu semua warga masyarakat. Apa yang dilakukan warga seminggu sebelum melakukan kerja bakti, yaitu melakukan musyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Yang keenam, bagaimana hasil musyawarah terkait penyelesaian dari masalah yang dihadapi warga, yaitu warga akan menyiapkan 2 macam wadah untuk tempat sampah. Yang ketujuh, mengapa warga menyediakan 2 macam tempat sampah, yaitu karena satu tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas dan botol-botol bekas. Tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk, misalnya dedaunan dan sisa-sisa sayur. Selanjutnya, sampah-sampah yang dapat membusuk itu akan diolah menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan warga untuk memupuk tanaman. Nah, di sini ada Ayo berdiskusi ya, musyawarahkan cara menjaga kebersihan di lingkungan kelasmu dengan seluruh anggota kelas. Musyawarahkan hal-hal berikut. Yang pertama adalah kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, peralatan kebersihan yang diperlukan. Yang ketiga, pengadaan peralatan kebersihan yang diperlukan. Yang keempat, cara mengaktifkan regu piket. Nah, tuliskan hasil musyawarah sebagai kesepakatan siswa dalam satu kelas. Selanjutnya, jalankan kesepakatan itu bersama-sama. Lanjut ya, di sini kalian bisa membaca sendiri. Yang pertama, hak sebagai warga masyarakat, kalian bisa baca sendiri. Kewajiban sebagai warga masyarakat, kalian juga bisa baca sendiri. Nah, ini ada berdiskusi, kalian juga bisa baca sendiri ya. Untuk jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau kelompok, yang pertama jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri, kalian bisa baca sendiri. Ada pertanian, perdagangan, jasa, dan industri kecil. Untuk usaha kelompok yang dikelola kelompok itu adalah ekonomi yang dikelola kelompok itu ada firma, persekutuan kamanditer, terus perseroan terbatas ya, badan usaha milik negara, koperasi. Terus ada yang lainnya, ini beberapa bentuk koperasi ini juga bisa kalian baca sendiri. Nah, di sini ada Ayo renungkan, apakah kamu pernah ikut kerja bakti membersihkan lingkungan? Pastinya pernah ya. Sikap-sikap apa yang ada pada kegiatan kerja bakti, yaitu gotong royong, saling membantu, dan hormat menghormati.
Nah, di sini kerjasama dengan orang tua, tulislah hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing anggota keluargamu. Nah, ini ada ayah, adik, ini kakak contohkan ya, tapi ini bisa kalian tuliskan sesuai dengan keadaan kalian masing-masing dengan kalian berdiskusi dengan orang tua kalian. Untuk ayah, haknya adalah mendapat penghormatan, rasa sayang dipenuhinya seluruh perintah dan anjurannya. Untuk ibu, mendapatkan penghormatan dan kasih sayang, mendapatkan rasa aman dari suami. Untuk kakak, mendapatkan persamaan kasih sayang dan sayang dari keluarga, mendapatkan pendidikan yang cukup. Untuk adik, mendapatkan figur yang baik dari keluarga agar dapat dicontoh. Untuk kewajiban ayah itu menjadi sosok selayaknya matahari yang bersifat tegas dalam membina keluarganya, menjadi sosok selayaknya bulan yang bersifat menyejukkan keadaan di dalam rumah, menghormati kedua orang tuanya, memberikan contoh yang baik bagi adiknya. Untuk kakak, untuk adik, menghormati dan menyayangi seluruh anggota keluarga, menyenangkan hati kedua orang tua. Untuk tanggung jawab seorang ayah adalah menyediakan keperluan sandang, pangan, dan papan bagi keluarganya, menjamin kesehatan keluarganya, membantu ibu dan hal memasak, mencuci, dan lain-lain. Untuk ibu, tanggung jawabnya adalah melahirkan keturunan keluarga, memberikan ASI dengan cukup kepada anak-anaknya. Untuk kakak, mengalokasikan uang saku yang diberikan oleh orang tuanya secara bijak, menjaga nama baik keluarga. Untuk adik, tidak mengotori rumah atau memberantakan barang dengan barang yang tidak menambah beban pekerjaan rumah orang tua. Nah, ini bisa kalian tuliskan sesuai dengan keadaan kalian ya. Nah, cukup sampai di sini video kakak kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya, dan terima kasih sudah menonton video kakak sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan kakak dalam menyampaikan materi dan juga memberikan soal beserta jawabannya. Kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya.